Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan berbahagia pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian syarah kitab Himpunan Putusan Tarji. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang lalu kita telah menyelesaikan kitab Tahara dalam pembahasan Massul Khuffain, dan ditambah dengan mengusap kedua khuf, sepatu, dan hadas. Bahasan terakhir ini adalah hal-hal yang dapat menjadikan seorang menjadi hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, atau diistilahkan adalah pembatal wudu. Kita menyebutkan bahwa pembatal wudu itu adalah diantaranya ketika keluar sesuatu dari dua jalan, tempat buang air kecil ataupun air besar, dan menyentuh wanita, dalam hal ini adalah bersetubuh, kemudian tidur dengan tidur nyenyak dan miring. Sehingga kalau misalnya ada ibu yang mencuci ataukah mencebok bayinya, ini tidak masuk kategori pembatal wudhu, walaupun sebagian ini termasuk silam pendapat. Ada yang menyatakan itu membatalkan karena dia menyentuh kemaluan, sedangkan yang lain tidak termasuk kategori pembatal, karena pada dasarnya menyentuh kemaluan itu, zakar itu adalah asalnya tidak membatalkan. Karena itu bahagian daripada sahabat pernah menanyakan sesuatu, bagaimana seseorang kalau menyentuh zakarnya dan farajnya. Maka Nabi SAW menyatakan, hada bid'un minka, ini bahagian dari kamu. Artinya berarti tidak membatalkan. Apalagi kalau anak kecil, tentu kalau ibu, walaupun ulama menggabungkan hadis yang kedua, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa menyentuh zakar seseorang maka hendaklah dia berwudu. Maka untuk menggabungkan itu artinya adalah mereka menyentuh dengan syahwat. Anak kalau disentuh yaitu tidak dengan syahwat, karena memang secara tabiat sang ibu ingin membersihkan. Jangan itu, sehingga melihat juga bagi anak kecil itu kan dibolehkan. Demikian juga dengan menyentuh, sehingga bukan menjadi pembatal. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan al-ghusl, yang artinya mandi. Nah, ini bahagian daripada cara bersuci kita. Yang dimana kalau cara bersuci, kalau dari hadas besar atau hadas kecil, sangat berbeda caranya. Nah, inilah yang menjadi tuntunan di Himpunan Putusan Tarji ini. Apa tuntunan ghusl bagi seorang mukmin harus memperhatikannya. Baik, mungkin kita baca dulu seperti biasa. Pada kesempatan ini diawali dengan pembacaan matan syarah atau matan HPT. Silakan, ada yang bersiap berinfak bacaannya. Ada yang mau supaya ada doanya. Kalau pagi siapa yang banyak berinfak, banyak malaikat yang mendoakan. Silakan Ibu Fadilah. Ya. Al-ghuslu idza iltiqa'il khitanaini aw aradta hudural jum'ati aw naqaiti minal haidi aw nifasi faltaghtasil wabda bi ghusli yadayka mukhlisan niyyataka lillahi
thumma agsil farjaka bishimalika wadlukha fil ardi aw ma yakumu maqamaha thumma tawadda kama taqaddama thumma khudhil ma'a wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'ri bi syai'in minat thaybi ba'da naqdihi wabda bisyikil ayman thumma afrighil ma'a ala ra'sika thalathan thumma afidhil ma'a ala sa'iri jasadika ma'addalki thumma gsil rijlaika bitaqdimil yumna 'alal yusra wa la tusrif fi isti'malil ma'i. Ya, barakallahu fiik. Di tuntunan ini ya perlu kita awali bahwa Allah itu sangat sayang dengan hambanya dengan syariatnya. Jadi dalam kaidah bahwa ya salah satu prinsipnya juga laisa biwajibin bilaqtidarin wala muharramin ma'at tirari. Di dalam agama kita ini diberi keringanan, kemudahan-kemudahan. Maka Allah mewajibkan sesuatu karena di situ ada kemaslahatan. Allah mengharamkan sesuatu karena di situ ada mafsadah. Namun demikian masih dibatasi dalam kemampuan. Nah, bagaimana dasar daripada al-ghusl itu? Ya, idza jtanabatta, idza ajtanabta. Dari kata ada ajnaba yujnibu. Apabila kamu berjanabat. Jadi seorang itu dinyatakan janabat, apa sebabnya? Bi khurujil mani. Itu dengan mengeluarkan air mani. Jadi al-ghuslu ya, itu dikarenakan karena junub. Apa penyebab orang itu menjadi dinyatakan junub? Bi khurujil mani. Nah, ditafsirkan bahwa keluarnya mani itu apakah disengaja atau tidak disengaja, apakah berhubungan dengan sebentar juga disebutkan, apakah lewat mimpi disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban fattahharu, wa in kuntum junuban fattahharu. Lalu ada suatu hadis juga Nabi SAW itu pernah menyebutkan innamal ma'u minal ma'i. Jadi innamal ma'u minal ma'i. Bisa lihat di halaman 64. Jadi apa dasarnya bahwa ketika keluar air mani maka harus mandi? Ini hadisnya. Innamal ma'u, dan jika kamu, jadi maksudnya innamal ma'u itu artinya dan adalah. Ya, sesungguhnya air itu dari air. Nah, ini kan belum jelas ya. Sesungguhnya air itu dari air. Artinya sesungguhnya mandi junub itu diakibatkan karena keluarnya air mani. Nah, ini jadi dalilnya. Kenapa dituntun? Jika kalian berjunub dengan keluarnya air mani, maka ini masuk kategori penyebabnya ghusl. Yang kedua adalah awil taqa al-khitanaini, atau bertemunya dua persunatan. Ya, pertemunya dua persunatan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Di 32. Ya, dalam hadis Nabi SAW telah menyatakan, idza jalasa baina syu'abiha. Bisa dilihat di halaman 64. Menurut hadis, apabila seseorang itu bersetubuh, thumma jahada biha faqa'ada faqad wajaba alaihi al-ghusl. Apabila seseorang bersetubuh maka wajiblah mandi. Wajiblah mandi. Ini bahasa ringkas dari terjemahan. Jadi jika seseorang sudah melakukan hal itu, maka perintah dari Allah adalah wajaba alaihi al-ghusl. Maka wajib baginya adalah mandi. Ini dijelaskan dengan mandi wajib. Jadi teks Nabi itu faqad wajaba alaihi al-ghusl.
maka wajiblah dia mandi. Maka biasanya kita ringkas istilahnya dengan mandi wajib. Karena suatu mandi yang mengakibatkan seorang wajib karena di penyebabnya ya bersetubuh dengan istri. Sedangkan dari teks ini menunjukkan mengeluarkan ya bertemunya kedua persunatan. Berarti ini walaupun tidak keluar, tapi kalau sudah bertemu, nah itu berarti sudah bermujahadah di situ, maka hendaklah dia mandi, walaupun belum mengeluarkan. Jadi beda yang pertama. Kalau yang pertama, apakah dia sengaja atau tidak disengaja? Lewat mimpi, apalagi onani, hanya masuk kategori ini. Sedangkan yang ke-32, itu sebatas ketika sudah masuk dan walaupun belum turun atau belum mengeluarkan. Yang ketiga, penyebabnya adalah au aratta hudura Jum'ah, atau kamu hendak menghadiri salat Jumat. Ini yang kita silakan dengan mandi wajib Jumat bagi mereka yang hendak melaksanakan salat Jumat. Ini bagi laki-laki yang diwajibkan. Itu didasari dari hadis Nabi SAW. Idza arada ahadukum an ya'tiya li-jumu'ata falyaktasil. Apabila salah seorang dari kamu itu sekalian akan menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Nah, pertanyaannya ini kapan mandinya? Ya, bagi orang yang melaksanakan salat Jumat, berarti adalah saat hendak pergi melaksanakan salat. Yaitu yakni salat Jumat. Mana kalau wanita juga mau datang ke masjid berlaku, maka wanita juga tetap dianjurkan mandi bagi yang sengaja ingin datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Karena Nabi telah menyatakan siapa saja, idza arada ahadukum an ya'tiya al-jum'ata falyaktasil. Jadi apabila salah seorang dari kamu sekalian akan menghadiri salat Jumat, maka berarti yang perempuan atau wanita tidak diwajibkan baginya berangkat melaksanakan salat Jumat. Dia penekanannya berdiri dari laki-laki. Tapi kalaupun wanita ternyata sengaja hendak datang ke masjid untuk salat Jumat, ini berlaku juga bagi wanita untuk bersiap diri karena akan menggabungkan terhadap salat jamaah Jumat. Ya, tentu perlu persiapan dan kesempurnaan untuk salat Jumat. Yang adalah mandi. Baik, itu yang ketiga. Ya, yang keempat adalah au naqaiti minal haid. Ya. Atau kamu baru saja lepas daripada haid. Nah, ini sudah tuntas haidnya, lalu hendak melaksanakan salat, maka wajib baginya mandi. Ya, karena itu merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jadi janganlah kamu mendekati sehingga dia suci. Artinya kalau hendak seseorang melaksanakan salat karena dia harus suci, maka dia pun harus mandi. Ini juga pernah yaitu yang tentang haid. Ketika selesai dia melaksanakan salat, maka wajib baginya mandi. Awin nifas. Nah, ini yang kelima. Itu adalah mereka yang nifas. Apa dalilnya bahwa kalau orang nifas pun setelah melahirkan dan beberapa waktu dan selesai dan tuntas dari nifasnya, maka dia pun wajib mandi. Ini pernah Aisyah berkata, Inna Fatimah binta Abi Hubaysh. Jadi Fatimah binti Abu Hubaysh itu pernah dinyatakan kanat tustahadu. Ya ini menanyakan kepada Nabi SAW tentang istihadah, yaitu berair merah. Ya. Fasa'alatin Nabi SAW
Ya. Lalu menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istihada itu, yaitu berair merah atau istihada. Apa kata Nabi Sallam? Dzalika irkun. Itu adalah darah penyakit. Ala darah itu ala darah penyakit. Walaisat bil haidha, dan itu bukan haid. Itu bukan haid. Faida aqbalatil haidha, jika kalian berhaid, maka tinggalkanlah salat. Pada salat. Wa idza adbarat faqtasili, ya. Dan jika kalian itu selesai, artinya berlalu haidnya, maka mandilah lalu salatlah. Jadi ada darah yang bukan dari kebiasaan. Jadi bukan darah normal atau waktu yang normal, tapi itu adalah penyakit. Ini serahkan dengan, ya seperti berair merah diserahkan dengan istihadhah, yaitu tidak wajib mandi baginya, karena itu adalah darah penyakit. Nah, kalau demikian cukup membersihkan saja berwudu lalu salat. Sedangkan haid maka wajib mandi. Hal yang demikian di atas, kalau itu terjadi, jadi keluarnya air mani, bersetubuh, atau hendak melaksanakan salat Jumat, atau selesai daripada haid dan nifas, apa tuntunannya? Fal tasil. Nah, ini perintahnya. Ini tuntunannya. Hendaklah dia mandi. Ya. Bagaimana cara mandinya ini? Maka jelaskanlah. Wabda bi ghusli yadaika. Jadi ketika ada anjuran mandi, dari mana kita mulai? Maka dalam tuntunan ini menjelaskan, ya, dengan membasuh, mulailah dengan membasuh kedua tangan. Ya. Tentu itu dengan niat. Ya, tentu dengan niat. Mukhlisan niyataka lillahi ta'ala. Nah, kenapa mesti mengawali daripada tangan itu? Yang pertama, karena memang itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah atau Nabi SAW menjelaskan dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena idaktasala minal janabah yabda, maka dia memulai fayaksilu yadaihi, maka dia pun Nabi SAW memulai dengan mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangan. Tentu banyak hikmahnya karena tangan ini banyak menyentuh barang-barang, debu, pekerjaan, berbagai aktivitas itu banyak dilakukan oleh kedua tangan. Maka wajarlah kalau setiap tahara itu diawali dengan mencuci kedua tangan. Ya, karena pada prinsipnya dua tangan ini adalah simbol pekerjaan. Ya, perilaku, tingkah laku, perbuatan itu disimbolkan dengan tangan. Banyak menyentuh sesuatu dengan tangan. Beda kalau kaki, jarang-jarang. Tapi kalau tangan ini sering menyentuhkan, sehingga bawaan dengan kotoran-kotoran. Sehingga wajarlah dimulai dengan kedua tangan. Summa aksil farjaka bishimalika. Lalu basuhlah farajmu itu dengan tangan kirimu. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dalam hal yang baik-baik, yuhibbu at-tayammun dalam hal yang baik. Tapi kalau sifatnya kotoran, digunakan tangan kiri. Wadlubha fil ardi, ya, dan gosoklah tanganmu pada tanah. Ya. Ini karena dalam tanah ini punya unsur, ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran. Pun kalau tidak mesti menggunakan tanah. Nah, ada pilihan. Au ma yakumu maqamaha, atau apa yang menjadi gantinya untuk membersihkan itu. Ya, bisa digunakan, ya, seperti sabun. Ya, kalau agak jarang kita gunakan tanah, ataukah alternatif yang lain yang lebih layak, yang lebih bagus lagi, ya, ataukah sepadannya. Au ma yakumu maqamahu. Hal itu dari
sabdaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa dari riwayat Maimunah, jadi ketika Nabi dijelaskan oleh beliau bagaimana caranya mandi, maka beliau menyatakan summa afraga ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi summa daraba bihal arda. Nah, ini bisa lihat di nomor 38. Bahwa kemudian Nabi menuangkan air pada parasnya dan membasuhnya dengan tangan kirinya, tangan kiri. Lalu dia gosokkan dengan tangannya itu pada tanah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, famasahaha biturab. Itu maka ia mengusap tangannya dengan tanah. Contoh yang lain adalah summa tawadda, nah, kama taqaddama, yakni kama tawadda alil wudu. Nah, setelah itu barulah memulai dengan berwudu. Ya, summa tawadda. Nah, maka berwudulah sebagaimana terdahulu yang kita sebutkan yang kemarin tentang tata cara wudu. Yang dimulai dari tentu niat, dimulai dari mencuci kedua tangan sampai mencuci kedua kaki. Ya, berwudu sempurna. Ya, dari mana dasarnya ini? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan itu bagaimana caranya. Ketika mandi, ya, dijelaskan dari di 9 ya. Jika kalian mandi dari janabah, maka hendaklah mengambil kedua, mulai dengan mengambil air dengan telapak tangannya dan mulai dari sisi kepalanya. Ini selanjutnya ya. Tapi hendaklah dia berwudu seperti wudunya salat. Thumma khudil ma'a wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'ri bi syai'in min at-tib. Lalu anjuran lain setelah itu berwudu, apa yang dilakukan? Jadi berwudu seperti wudu salat, ambil air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut. Nah, ini dengan sedikit wangi-wangian. Ya, gunakanlah sampo ya. Ketika mandi, nah, kalau mungkin bagi perempuan perlu membuka ikatan rambutnya. Kalau tidak menyulitkan, tapi seharusnya itu dibuka sehingga jari-jari itu sampai ke pokok rambutnya dan boleh digunakan dengan wangi-wangian. Ya, tapi tidak semua jenis wangian. Ada juga wangi tapi tidak cocok. Yang gunakan molto walaupun wangi, nah, karena tidak cocok. Wangi-wangian. Bisyai'in minat tib. Ya. Ba'da naqdihi, sesudah dilepaskan rambutnya. Nah, makanya dianjurkan juga, ya, walaupun sebagian kalau mungkin menyulitkan, tapi baiknya dilepaskan. Hal itu yang dianjurkan Nabi SAW kepada Aisyah. Jadi Aisyah pernah berkata kepada Aisyah, qala laha, wa kanat haidan, yang ketika itu Aisyah dalam keadaan haid. Unqudi sya'raki waqtasili. Jadi lepaskanlah rambutmu dan mandilah. Kata Nabi kepada Aisyah ketika mandi junub, itu setelah selesai haid, Nabi perintahkan unqudi sya'raki waqtasili. Jadi lepaskanlah rambutmu dan mandilah. Nah, ini jadi dasarnya. Ya. Kalau laki-laki tidak perlu lepas karena tidak ada jikanya yang laki-laki. Lagi tidak ada rambut. Pak Dana. Kemudian selanjutnya adalah wabda bisyakil aiman. Nah, mulailah pada sisi kanan. Jadi setelah kita keramas rambut sampai ke dalamnya, gunakan dengan wangi-wangian sehingga sampai akar-akar rambut kena semuanya, khususnya bagi laki-laki. Maka selanjutnya adalah mulailah pada sisi kanan. Jadi wabda bisyakil aiman. Ini pada bisyakil aiman.
Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan yuhibbu at-tayammuna fi tahurihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai dalam bersuci itu memulai dari bagian sebelah kanan. Ya, karena mungkin menyulitkan, walaupun sebenarnya intinya adalah membasahi seluruh. Namun kan ada bagian-bagian yang perlu ditamakan, maka sebaiknya dimulai dari bagian pada sisi kanan. Ya, pada sisi kanannya. Summa afrik al-ma'a ala ra'sika salasan. Lalu tuangkan air atas kepalamu 3 kali. Ya. Jadi mulai dari sisi kanan, lalu tuangkan air ke kepalamu 3 kali. Lalu ratakanlah atas badanmu semuanya. Summa afrik al-ma'a ala sa'iri jasadaki. Berarti kalau dimulai dari kanan, berarti setelah itu kiri lagi, ya kanan kiri lagi, kanan baru kiri. Ya, dengan cara apa itu? Meratakan ya ke atas kepala. Jadi wabda bisyakil aiman. Jadi pada saat mencuci kepala dimulai dari kanan. Setelah itu diguyurkan seluruh. Ya, lalu tuang air ke atas kepala 3 kali. Lalu ratakanlah atas badanmu semuanya. Ma'adda lagi dengan cara digosok. Ya, supaya itu langsung masuk ke pori-pori. Ya, summa gusil rijlaika, lalu ya, basuhlah dan cucilah kedua kakimu dengan mendahulukan kanan daripada kiri. Berarti tetap diakhiri dengan mencuci kedua tangan, kedua kaki. Ini dari mana dasarnya? Nah, kenapa mencuci kedua kaki lagi padahal kita sudah cuci ya sebelumnya? Karena ini masuk ya kategori daripada hal yang disunahkan. Mengakhirinya dengan mencuci kedua, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir itu adalah wala tusrif fi isti'malil alma. Dalam mandi ini walaupun mungkin jumlah air yang ada di hadapan kita cukup banyak, tapi tidak boleh juga berlebih-lebihan. Jadi janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Hal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana batasannya? Karena Nabi SAW yaksilu bisa'i ila 5 amdad wa yatawadda bil maddi. Jadi kalau berwudu Nabi itu 1 mud, ini orang tangan telapak tangan orang Arab ya. Ya itu cukup untuk berwudu. Tapi kalau untuk mandi itu 5 kali lipat. Jadi air yang kita gunakan untuk wudu itu 5 kali lipatnya. Nah, kita bisa bayangkan nih kalau 1 mud itu di telapak tangan orang Arab yang besar mungkin 1 botol ya, 1 botol aqua. Nah, lebih kurang lagi. Nah, Nabi ketika mandi itu menggunakan itu 1 sak ya hingga sampai 5 mud. Jadi berarti 5 kali lipat untuk berwudu. Nah, kalau kita ini berlipat-lipat kali ya. Dan piaskan sampai 10 ember berlebihan. Sama juga kalau memandikan jenazah itu adalah wala tusrifu, jangan berlebihan. Kita dapati biasanya kalau memandikan jenazah lama sekali sampai 1 jam. Dialiri terus airnya. Mereka sebenarnya secukupnya saja. Dalam mandi juga demikian. Perlu tidak berisraf dalam bersuci. Nah, karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang berlebih. Baik itu yang terkait dengan mandi ya, itu. Untuk selanjutnya ini tayamum ya, tapi mungkin sebelumnya saya kembalikan dulu mungkin ada mau perdalami mandi ini yang akan bertanya.
dalam lagi, lebih luas. Ya, saya kembalikan dulu ke moderator. Nanti diskusi. Syukron Ustaz atas penyampaian materi yang kita sebentar. Jadi tadi beberapa sudah disampaikan oleh Ustaz sesuai dengan Rantarji itu sendiri, yaitu mulai dari penyebab kenapa harus mandi wajib hingga tuntunan. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman partisipan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, ada dua penanya. Apa yang pertama? Apakah seseorang harus 2 kali mandi jika setelah berhubungan namun belum sempat mandi janabah keluar haid atau bagaimana? Jadi kalau ini kan dua. Kalau haid, salah satu anjuran dan perintahnya adalah ketika berlarangan berhubungan dengan istri dalam keadaan tidak suci. Akan itu larangan. Berarti seharusnya bagi yang haid seharusnya mandi dulu, ya. Kata wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Janganlah kamu mendekati sehingga dia suci. Nah, suci artinya dia mandi, selesai haid lalu mandi wajib. Nah, baru dia masuk. Ya, sehingga 2 kali. Jadi mandi untuk mandi haid itu, mandi junub untuk haid, kemudian untuk pada akhirnya dia mandi janabah. Diawali dulu dengan mandi, baru dia berhubungan. Nah, kalau ternyata setelah itu mandi lagi, berarti 2 kali lakukan. Itu berdasarkan firman Allah. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Ya, bahkan ada hatta yatatahharna. Berarti kalau dia langsung berarti meninggalkan kewajiban pertama. Maka mandi dulu pertama yang wajib, lalu setelah itu berhubungan, maka setelahnya mandi lagi yang kedua kalinya ketika hendak melaksanakan ya sholat. Ya, gitu. Lanjut. Ustaz, pertanyaan kedua dari hamba Allah, tidak ada juga mengenai mandi wajib pada saat wudhu. Apakah kita wudhu secara sempurna ataukah hanya sampai telinga, nanti di akhir baru cuci kaki? Karena saya pernah dengar katanya wudhunya sampai telinga saja, nanti di akhir baru cuci kaki. Ya, jadi ini kan ya, apa itu wudhu? Jadi wudhu itu adalah idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi wudhu itu adalah seseorang yang melakukan ini dalam tuntunan disebutkan maka hendaklah dia berwudu seperti cara wudu sebelumnya, yaitu kama taqaddama, seperti yang dijelaskan di atas. Apa gimana tata cara wudu yang dijelaskan di atas itu? Nah, itu mencuci kedua tangan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, membasuh wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, membasuh, mengusap kepala dengan sampai telinga, dan mencuci kedua kaki. Itu berarti kalau tidak sampai kaki berarti belum berwudu. Kan gitu. Berarti belum berwudu. Maka disempurnakan saja. Kan seperti Nabi SAW. Ya, hendaklah faliyatawadda kama taqaddam. Maka hendaklah dia berwudu seperti tata cara wudu yang dijelaskan sebelumnya. Nah, sebelumnya kemarin kita menjelaskan tata cara wudu. Apalagi Nabi menyatakan di situ yatawadda kama yatawadda shalah. Dia berwudu seperti wudu untuk salat. Dan cara wudu salat itu adalah dengan cara sempurna. Hal itu juga ya yang disebutkan. Walaupun dalam riwayat Maimunah itu hanya tidak menyebutkan kaki, tapi dengan riwayat Aisyah dengan kalimat wudu salat itu berarti mencuci semuanya. Nah, kenapa juga dicuci kaki yang terakhir? Ya, karena dalam hal ini ya wudu itu mandi masuk kategori mahba, di mana kebiasaan Nabi ya menyempurnakan sesuatu, yaitu dengan cara maksimal.
Maka mengakhiri dengan kedua tangan tak kaki tentu lebih bagus. Ya. Bagaimana Nabi SAW maksudnya. Ya, seperti itu disempurnakan. Ya, berarti tetap mencuci kedua kaki. Apalagi kalau berwudu tidak dianjurkan untuk dipisahkan. Ya, tidak ada anjuran dalam berwudu untuk memisahkan dengan gerakan-gerakan yang lain. Biasanya dalam berwudu itu tidak ada jeda, tidak ada perantara. Ya, tidak dibatasi, tidak ada jeda. Misalnya mencuci kedua tangan. Ya, jangan ada aktivitas lain. Berkumur-kumur. Ya, langsung saja, namanya tertib. Dilakukan amalan secara berturut-turut. Nah, kalau misalnya ada jeda dengan yang lain berarti sudah terputus. Maka seyogyanya ya, mencuci kedua kaki juga saat berwudu. Ya. Demikian. Ustaz, kemudian pertanyaan ketiga dari peserta Dana 2 ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ya. Aktifkan mic-nya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dari pembahasan tadi yang disampaikan oleh Ustaz, ada yang perlu saya tanyakan. Maaf sebelumnya mungkin terdengar awam, tapi ini penting untuk saya sampaikan. Dari wajib mandi yang kemudian tadi dibahas, apakah tata cara yang disampaikan tadi atau rukun-rukun mandi wajib tadi itu semua berlaku dari poin-poin mandi wajib yang wajib mandi yang disampaikan tadi. Misalnya tadi kan yang disebut dalam hadis atau ayat dalilnya tadi itu mengatakan bahwa poin 1 dan 2 apa tadi, junub dan haid. Ya. Kayak gitu. Kemudian bagaimana dengan wajib mandi yang lain, misalnya tadi ketika mau sholat Jumat, kemudian yang lain misalnya mualaf, kayak gitu. Apakah sama rukunnya yang poin 1 dan 2 atau ada poin-poin tertentu? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik, saya langsung jawab. Dari pelaksanaan wudu, pelaksanaan mandi itu dibagi sebenarnya beberapa hal penjelasan. Yang pertama, ada rukun-rukun mandi, ya, rukun-rukun ghusl, dan ada sunnah-sunnah ghusl. Yang masuk kategori rukun itu hanya 2 saja sebenarnya yang menjadi rukun. Yang pertama itu adalah niat, ya, niat untuk mandi wajib. Lalu yang kedua adalah membasahi seluruh anggota badan, jadi membasahi seluruh tubuh, ya, secara keseluruhan. Ini yang menjadi wajib dan rukun. Sehingga kalau ada mungkin batal wudhunya atau haid, macam-macam yang lain, anak-anak mungkin mandi ataukah dia mimpi, lalu ada kolam lalu dia turun ke situ, sudah sah itu. Dengan adanya niat langsung basah seluruh anggota badannya, itu sudah dianggap sah mandi wajibnya. Hanya ada namanya sunnah-sunnah mandi. Itulah yang disebutkan sunnah-sunnah mandi tadi. Mencuci kedua tangan, kemudian mencuci farasnya, lalu berwudu, lalu yang lain dengan mencuci kedua kaki terakhir. Itu bagian dari sunnah-sunnah mandi. Sehingga kalau itu tidak, maka basah. Nah, apakah itu berlaku kepada ayat lain? Menurut tuntunan itu berlaku secara keseluruhan. Jadi wajib tanabaita, ya kamu junub. Kemudian disebutkan di situ setelahnya adalah wa idza hadarti lis salati li jum'ati. Kan itu ada kalimatnya, kan kita bisa lihat di situ. Wa idza au aratta hudural jum'ah. Ataukah engkau hendak melaksanakan salat Jumat. Nah, apa yang dilakukan itu?
Jadi disamakan. Ya, keluar mani, bersetubuh, hendak melaksanakan salat Jumat, selesai dari haid dan nifas, fal tasil, maka hendaklah kamu, itu karena diikuti dari atas. Ada namanya wal ataf, itu berlaku kepada di atas. Fal tasil, maka hendaklah kamu yang tadi itu yang disebutkan perkara-perkaranya mau salat termasuk di dalamnya, maka mengikuti tata cara yang sama. Ya. Mulai dari mencuci kedua tangan, lalu sampai dengan mencuci kedua kaki. Yaitu ada di dalamnya. Wa au arat tanfudurah al-jum'ah. Engkau hendak melaksanakan salat, fal taktasi, maka hendaklah mandi dengan memulai mencuci kedua tangan. Ya, itu Ibu, itu sama. Ya, urutannya, susunannya, mandi wajib Jumat dan mandi wajib haid dan mimpi itu disamakan sunnahnya. Wallahu a'lam. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itu Ustaz. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ini sama juga dengan pertanyaan yang disampaikan tadi dari saudara Ainun dari PDN Bulukumba, sama juga pertanyaannya. Ini sedikit Ustaz ada yang menanggapi mengenai pertanyaan pertama tadi. Kayak belum terlalu jelas terkait jawabannya. Apa itu? Mungkin bisa Kak Resna. Ada tanggapannya di sini untuk pertanyaan pertama tadi tentang mandi wajib setelah berjanabah. Mungkin maksudnya setelah berjanabah Ustadz belum sempat mandi junub, baru dapat haid pertama. Jadi bukan berjanabah di saat haid, tapi setelah berjanabah baru dapat haid hari pertama. Apakah harus mandi junub 2 kali? Ya, jadi antara hal-hal yang mewajibkan itu adalah ketika junub, berarti otomatis dia harus mandi. Lalu ketika haid lagi, begitu maksudnya. Kemudian datang haid hari pertama, maka tidak perlu lagi karena mau diapakan itu mandi, karena dia tidak boleh salat, tidak boleh puasa, maka tidak wajib mandi baginya karena masih dalam keadaan haid. Ya, karena orang yang haid tidak boleh salat kan. Artinya tidak dibenarkan, tidak perlu salat. Sehingga cukup satu saja. Nah, kalau misalnya setelah itu mandi junub, lalu datang haid yang hari pertama. Tiba datang hari pertama. Apakah mandi lagi? Tidak perlu, cukup membersihkan saja. Kecuali kalau dia hendak melaksanakan ibadah salat. Tapi kan sini tidak mungkin karena masih dalam keadaan haid. Gimana Kak Resna? Soalnya mungkin disampaikan langsung ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Kak Fitri Nur Alam Sari, mau bertanya tentang nifas. Apakah harus sampai 40 hari atau kalau belum sampai 40 hari tapi sudah tidak ada darah masih dikatakan masa nifas? Ya. Bagaimana itu Ustaz? Ya, jadi kan sebanyak urf itu kembali ke urf. Biasaan ibu-ibu kan ada yang 40, bahkan ada yang kurang, bahkan ada yang lebih. Ya, sehingga menjadi akan itu adalah kalau memang sudah bersih, sudah tidak ada lagi dan nafas, maka mulailah dia mandi. Membersihkan diri. Jadi kalau sudah dipastikan pada hari yang ke-39 sudah tidak ada, ya, maka satu kira dia mandi. Hanya masa 40 hari itu adalah masa normal. Ya, kebanyakan terjadi. Tapi sama dengan haid, ada 7 hari, ada lebih. Nah, kalau ternyata sudah dipastikan bersih, sudah habis nifasnya itu, maka sudah wajib baginya untuk mandi dan selanjutnya untuk melaksanakan sholat. Ustaz, ada lagi pertanyaan, banyak pertanyaan ini. Dari Kak Hajra, jadi kalau mandi Jumat itu wajib banget ini Kak. Kalau mandi Jumat itu wajib banget
perempuan juga diwajibkan mandi saat hari Jumat. Ya, ini kalau mandi wajib bagi mimpi, haid, nifas itu ulama sepakat bahwa itu hukumnya wajib. Tapi kalau untuk mandi Jumat ini ulama bersilang pendapat. Jadi ada menyatakan itu hanya sunnah muakkadah dan ada menyatakan wajib. Nah, hanya ini kan namanya tuntunan. Jadi tidak menjelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Artinya kalau kita menghadapi masalah itu, maka dianjurkan untuk mandi, dituntunkan untuk mandi. Belum menjalani penjelasan apakah mandi itu wajib atau sunnah saja. Nah, di sini ulama berselisih pendapat. Kalau di Tarjih Muhammadiyah itu adalah anjur yang sifatnya sunnah muakkadah. Nah, dia beda kualitas hukumnya bagi mereka yang haid ataukah nifas ataukah junub atau dengan keluar air mani ataukah mimpi dengan status hendak melaksanakan sholat Jumat. Jadi apalagi perempuan tentu hukumnya lebih rendah daripada laki-laki, sehingga tidak menjadi wajib banget, bahkan tidak sampai kepada ya, karena menjadi perselisihan. Sebagian ulama hanya mensunnahkan saja, anjurannya tidak sampai pada tingkat wajib, tapi anjurannya pada tingkat ya sunnah, ya, hingga tidak sama. Afwan Ustadz, bisa memperjelas kembali Ustadz? Ya, silakan. Misalnya kan kalau perempuan haid, kalau sudah lebih 14 hari, tapi Ya. masih tetap ada darah keluar, maka dia atau saya mandi, kemudian bisa sholat kembali Ustadz. Jadi kalau nifas Ustadz sudah lebih misalnya 40 hari, tapi masih ada darah, apakah dia tunggu sampai bersih Ustadz, walaupun sudah lebih 40 hari. Syukran Ustaz. Baik. Jadi sesuatu yang melewati dari batas biasanya dan ternyata itu lebih, itu disebut oleh irq, namanya butiran cairan merah. Ya, itu namanya irkun. Nah, yang seperti ini tetap dia sudah mandi, misalnya sudah mandi, lalu keluar lagi darah yang seperti itu, maka itu tidak perlu mandi lagi, cukup berwudu saja. Nah, kalau sudah lewat masanya. Nah, tapi kan ada juga ada yang kurang, ada yang lebih, maka dilihat mana yang biasanya. Jadi kalau sesuatu yang lebihnya itu masuk kategori irkun kata Nabi SAW. Nah, samalah juga dengan lebih daripada 40 hari. Itu masuk bukan lagi nifas, itu namanya istihadah. Namanya darah istihadah. Nah, bagi wanita yang darah istihadah itu adalah tak mandi setelah itu melaksanakan salat pun kalau nanti keluar maka tidak wajib lagi mandi baginya, cukup membersihkannya, berwudu lalu melaksanakan salat. Nah, itu yang disabdakan Nabi SAW. Jadi sesuatu yang melebihi daripada itu maka masuk kategori darah penyakit. Nah, tentu bisa dibedakan antara darah murni haid dengan darah penyakit. Nah, ini makanya dibutuhkan di sini ilmu atau kebagian al-bayani untuk menjelaskan atau keburhani ya, menjelaskan perbedaan darah masa 14 hari itu dan masa setelahnya. Tapi kalau ternyata sama betul, nah itu berarti masih darah haid. Tapi kalau sudah beda, kan ada bedanya antara darah haid dengan darah penyakit. Nah, itu dianggap istihadah. Maka tidak wajib mandi lagi kalau sudah mandi sebelumnya. Tapi tidak berarti bahwa kalau setelah 40 hari kemudian haid langsung salat atau berwudu, tidak, tetap mandi wajib. Ya. Wajib. Pun nanti kalau keluar sudah mandi ternyata masih ada keluar yang lebih daripada jumlah hari itu, nah ini masuk kategori istihadah. Nah, istihadah di sini tidak seperti junub. Ya, maka cukup membersihkan lalu melaksanakan ya salat saja. Ya. Wallahu a'lam.
Saya Izin kembali, bertanya Ustaz. Sedikit Ustadz. saya ke moderator dulu ya. Silakan. Siapa? Saya simpel Ustadz, ini terkait tadi masih terkait dengan pertanyaan pertama tadi Ustadz Afwan. Jadikan jawabannya cukup satu kali mandi saja dengan dua peristiwa, yaitu dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid. Nah, kalau misalkan ada orang yang tidak mau mandi dengan alasan sudah tak kala tidak suci karena haid maksudnya dia tidak mau mandi, hanya cukup membersihkan diri saja atau mandi biasa saja, karena dengan alasan pun kalau mandi wajib dia tidak bisa juga ibadah, sholat misalkan. Seperti itu Ustaz. Bisa seperti itu Ustaz, atau harus mandi wajib atau bagaimana? Jadi Syukran. begini, kewajiban mandi itu saat mau sholat. Ya, kewajiban mandi itu saat sholat. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub dan mau sholat, maka bersucilah. Tapi kalau dia tidak mau sholat, maka tidak wajib baginya. Jadi tidak ada. Sehingga tidak wajib. Jadi kalau misalnya masih haid, lalu junub, mimpi misalnya, apakah dia wajib mandi? Tidak. Tidak mandi wajib, karena belum ada kewajiban sholat. Karena dia dalam keadaan haid. Tapi kalau sudah hilang penghalangnya untuk sholat, maka dia mandi wajib. Maka cukup sekali saja. Itu namanya mandi biasa saja. Boleh mandi biasa saja. Kenapa mandi biasa? Walaupun pada saat itu belum dinamakan suci dari hadas besar. Karena masih haid. Nah, kapan dia wajib mandi? Pada saat hendak melaksanakan sholat. Karena kapan bisa melaksanakan sholat? Kalau sudah tidak haid. Makanya kalau orang, ya baru saya paham pertanyaannya ini. Jadi ini kondisinya haid. Lalu dia junub, misalnya mimpi. Maka tidak wajib mandi baginya karena mimpinya. Dia akan wajib mandi kalau selesai dari haid, tuntas haidnya. Kenapa? Karena dia sudah wajib salat. Pada situlah cukup sekali saja. Karena bersuci dari hadas besar diakibatkan dua tadi. Cukup sekali saja kalau sudah tuntas haidnya. Ya, begitu. Karena jadi kalau mandi biasa, ya itu tidak dilarang, kalau itu punya mubah, nanti membersihkan. Ya, tapi belum bisa dinyatakan sebagai hadas suci. Walaupun dia mandi wajib dengan sempurna, belum bisa dinyatakan bersih karena masih haid. Ya, berikan dulu, ada yang. Ya, izin bertanya tuh Ustaz. Ya, silakan. Putih Anuta Rizka. Terima kasih Ustaz. Misalnya saat saya mandi wajib kemudian melupakan salah satu rangkaian mandi wajib, misalnya saya lupa mencuci kaki ataukah saya lupa berwudu atau menyela-nyela rambut, apakah dan kemudian baru mengingat setelah menyelesaikan mandi wajibnya, apakah saya mesti mengulang kembali atau bagaimana Ustaz? Baik. Tadi saya sampaikan bahwa rukun mandi itu hanya dua saja. Artinya kalau sudah terpenuhi maka sudah sah. Apa dua rukun itu? Niat. Niat. Kemudian yang kedua, membasuh, mencuci seluruh, jadi membasahi seluruh anggota tubuh. Sehingga walaupun ada bagian-bagian yang tidak ada bagian-bagian tidak diikuti urutannya, tapi sudah basah semua, maka tidak mesti harus mengulangi saja. Yang penting sudah basah. Kecuali kalau ternyata mandi lalu kakinya tidak kena. Maka ini berarti belum membasahi seluruh anggota tubuh. Maka harus diulangi lagi mandinya.
Jadi indikatornya satu saja. Kalau sudah bahasa semua, dengan diawali dengan niat, itu sudah cukup. Hanya silakan hanya meninggalkan sunnah-sunnah saja. Dan itu tidak membatalkan. Sehingga tidak wajib. Tapi kalau ada yang mau mengulangi, nah itu tidak ada halangan. Nah, tapi itu sudah cukup sebenarnya karena sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Teman-teman penanya, bagaimana sudah jelasnya? Ya, sudah Mide, habis lewat jam 7. Juliet ini. Iya, terima kasih ya teman-teman. Teman-teman partisipan yang telah menyempatkan untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin Ustaz closing statement sebelum ditutup Ustaz. Seperti yang saya sampaikan bahwa di antara yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberi kewajiban kepada hambanya dan mengharamkan hal-hal yang akan memudaratkan dirinya. Maka dalam kaidah bahwa sesuatu apapun yang mengganggu diri kita maka harus dihilangkan. Dan salah satu bentuk untuk menghilangkan kotoran dan bahaya dari tubuh kita itu ada dengan cara bersuci dan khususnya dengan cara mandi. Dan inilah syariat Islam yang sempurna, yang dimana menginginkan kita ini suci karena Allah itu maha suci dan akan hanya menerima dari yang suci saja. Salat itu adalah amal. Kalau hati kita dibersihkan, maka segala bacaan salat itu akan berpengaruh. Sehingga akhirnya sucikan hati kita, fisik kita, hingga seluruh ibadah-ibadah antaranya salat yang kita laksanakan akan memberikan kesan dan memberi keberkahan, insyaallah. Demikian, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.